sekalian yang dikasih Tuhan, para muse, cuantau, dan canglau ya, majelis. Salam kenal. Saya nggak nyangka kalau profilnya lengkap seperti itu. Biasanya cukup pendidikan aja, tapi ya terima kasih Cuantau Loa sudah melihat dari website saat. eh Sungguh suatu kehormatan, kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh GKI Klasis Priangan untuk bisa membawakan pembinaan pada malam hari ini. Mari sebelum kita mau belajar firman Tuhan, kita menyerahkan kepada Tuhan, kita satu di dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, dikasihi dan diselamatkan oleh Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang menyelamatkan kami, bukan karena perbuatan kami, tapi karena semata-mata kasih Tuhan yang menyentuh hidup kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu, bahkan pelayan-pelayan-Mu, bisa melayani di gereja yang Tuhan percayakan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, kami semua bersyukur. Tuhan memperlengkapi kami juga dengan firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang penuh kuasa, firman-Mu yang sudah lebih dulu menyentuh hidup kami, sehingga kami bisa sadar, kami bertobat dan mengenal Tuhan. Semua adalah karena karya Roh Kudus lewat firman yang berbicara kepada kami. Dan biarlah kami saat ini juga mau belajar terus mengenal firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, memiliki keyakinan yang teguh akan firman Tuhan dan kami terus setia memberitakannya. Kami berdoa menyerahkan waktu pemberitaan firman dan pembelajaran firman ini biarlah Tuhan yang tolong kami untuk sama-sama kami adalah murid dari Engkau sendiri, murid dari Allah Roh Kudus yang akan terus menerangi hati dan pikiran kami. Kami serahkan waktu ini bila Tuhan menolong kami dan juga menolong hamba dalam segala keterbatasannya boleh menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kehendak Tuhan, isi hati Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, izinkan saya untuk share screen. Ya, sorry. Ya, saya akan mulai. Maaf, Ya, Bapak Ibu, seperti tema yang ini diberikan kepada saya, ya, kayaknya hang. Alkitab Nggak firman bisa Allah, apa buktinya? video kali. Bapak Ibu mungkin sudah menerima outline dari saya membaginya dengan apa, mengapa, bagaimana, begitu ya, untuk menolong kita. Dan sebelumnya saya akan bacakan satu ayat dari Kisah Rasul 17 ayat 11. Sini catatan dari Lukas mengenai jemaat di Berea, ya, mengenai orang-orang Yahudi di kota itu. Di sana dikatakan mereka itu lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika yang menolak Paulus, Silas ya dan para rasul yang lain. Tapi orang Yahudi di Berea ini lebih terbuka hatinya karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dan biarlah ini menjadi kerinduan kita juga untuk terus punya hati yang terbuka bagi firman Tuhan, untuk mau diajar, diubahkan oleh firman Tuhan, dan diselidiki oleh firman Tuhan, ya bukan cuma menyelidiki, tapi diselidiki, dikoreksi, supaya hidup kita terus di dalam kehendak Tuhan. Garis besar hari ini adalah saya ingin ngajak kita melihat apakah Alkitab itu, ya, dan mengapa membuktikan Alkitab adalah firman Allah, itu sesuatu yang perlu, dan bagaimana membuktikan Alkitab adalah firman Allah. Saya rencana akan membaliknya sedikit, satu, tiga, dan dua. Ya. Apa dulu, kedua bagaimana, lalu yang ketiga mengapa. Gitu. Nah, apakah Alkitab itu? Saya kasih statement yang menjadi kesimpulan. Alkitab adalah firman Allah yang ditulis dalam bahasa manusia. Itu pengertian yang saya mau sampaikan malam ini, supaya kita tidak menjadikan Alkitab itu kurang dari yang seharusnya atau lebih dari yang seharusnya. Ya, tetapi melihat Alkitab dengan tepat. Lalu mengapa membuktikan Alkitab adalah firman Allah? Karena adanya keraguan biasanya, keraguan akan kebenaran firman Tuhan, kenapa ada hal-hal yang membuat kita jadi bingung, ya, ada ketidakcocokan, ada hal-hal yang membuat kita merasa ada kontradiksi, ada kesalahan dan sebagainya. Nanti kita akan lihat dan bagaimana kita membuktikan Alkitab adalah firman Allah dengan nggak ada cara lain selain Alkitab membuktikan dirinya sendiri yang disebut biasanya sebagai auto.
pistis. Saya akan mulai dengan pertama, kita mau lihat dulu Alkitab adalah firman Allah yang ditulis dalam bahasa manusia. Nah, Bapak Ibu, Alkitab punya dua natur. Ya, nanti kita lihat sama seperti Tuhan Yesus. Alkitab adalah firman Allah. Di situ berarti mengindikasikan bahwa ada inspirasi Roh Kudus. Ya, ini adalah karya Allah ya melalui Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang menginspirasikan para penulis sehingga mereka menulis Alkitab ini sebagai firman Allah. Lalu Alkitab juga ada tulisan manusia karena Allah memakai para rasul, nabi, ya orang-orang yang dia percaya untuk menulis wahyunya, firmannya, dan manusia bisa mengerti. Makanya di situ juga selain inspirasi Roh Kudus ada iluminasi atau penerangan Roh Kudus supaya kita bisa membaca, mengerti, dan menafsirkan Alkitab sehingga kita mendapatkan firman Tuhan bagi hidup kita. Nah, ini sebenarnya saya penting ya, ketika kita melihat Alkitab, Alkitab 100% adalah firman Allah, ya diilhamkan Allah, diinspirasikan Allah, dan juga 100% tulisan manusia. Ya, sehingga dia menjadi firman yang tertulis. Maka dalam kekristenan kita mengenal dua jenis firman. Ya, firman yang tertulis yaitu Alkitab dan firman yang menjadi manusia, itulah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus kan juga punya dua natur, 100% Allah karena dikandung dari Roh Kudus, dia juga 100% manusia karena dia lahir dari anak darah Maria. Dan kita perlu memahami Alkitab seperti kita memahami Tuhan Yesus, ya. Alkitab juga ada 100% firman Allah tapi juga 100% ditulis oleh manusia yang Tuhan pakai. Pertama, kita melihat Alkitab adalah firman Allah. Ayat firman Tuhan yang berbicara mengenai hal ini biasanya dari 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, di sana dikatakan seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang hidup dalam kebenaran. Nah, itu kata Paulus ya kepada Timotius mengingatkan apa itu firman Tuhan. Ya, dan di dalam terjemahan TB2 itu saya lihat sudah lebih tepat ya. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah, itu sesuai dengan bahasa aslinya ya. Seluruh kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, walaupun dalam konteks asalnya ini Paulus tentu saja bicara mengenai perjanjian lama karena perjanjian baru masih dalam proses yang ditulis begitu oleh para rasul, belum selesai. Dan ini mengacu ke perjanjian lama, tapi biasa para teolog juga akan menganggap ini mengacu pada seluruh kanon Alkitab, ya 66 kitab diilhamkan atau diinspirasikan Allah, atau dalam bahasa aslinya itu dinafaskan Allah, itu berasal dari Allah sendiri. Dan Petrus juga mengatakan dalam surat 2 Petrus 1 ayat 22:1 bahwa tidak pernah nubuat ya atau ini apa yang para nabi sampaikan, firman Allah melalui para nabi itu tidak pernah dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Ya, seperti angin meniup kapal layar ya, kapal laut yang ada layarnya itu, seperti itulah Roh Kudus menggerakkan orang-orang berbicara atas nama Allah atau para nabi, rasul berbicara atas nama Allah, itu ada dorongan Roh Kudus. Maka kita melihat di sini ada proses Allah Roh Kudus yang menginspirasikan para penulis Alkitab sehingga mereka menuliskan Alkitab dalam bentuk teks tertulis. Dan di dalam prosesnya bagaimana pembaca bisa mengerti ya. Kita melihat di sini ada proses penerangan Roh Kudus. Sama seperti Allah Roh Kudus menginspirasikan penulisan, maka Allah Roh Kudus juga menginspirasikan kita membaca apa yang ditulis itu. Ya, jadi dikatakan oleh Yohanes 16 ayat 13, di sana dikatakan namun apabila ia datang, yaitu Roh Kudus atau Roh kebenaran itu, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, itulah yang menjadi karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Roh Kudus tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, yaitulah perkataan Tuhan Yesus, itu yang akan dikatakannya. Jadi Roh Kudus hanya menyampaikan apa yang menjadi perkataan Tuhan sendiri. Jadi Allah Tritunggal bekerja dengan sinkron, dengan harmonis, yang menyatakan firman Allah kepada orang-orang percaya. Dan dalam Efesus 1, Paulus juga berkata, ya dalam doanya ini ada satu kalimat yang menurut saya penting ya. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku,
dan minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, jadi ada karya Roh Kudus ini yang memberikan hikmat, menyatakan firman Allah supaya kita mengenal Tuhan dengan benar dan supaya Ia menjadikan mata hati kita terang. Ya, sehingga kita mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan kita, panggilan keselamatan kita sebagai orang-orang percaya, dan betapa kaya kemuliaan warisannya itu kepada kita orang-orang kudus. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 13 sampai 14 ya saya tampilkan beberapa ayat menunjukkan karya Roh Kudus. Di sini juga dikatakan kami memberitakan hal ini bukan dengan kata-kata yang diajarkan hikmat manusia. Maksudnya ketika Paulus mengajar, menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah itu bukan dengan hikmat manusia tapi mengandalkan apa yang diajarkan oleh Roh Kudus. Menjelaskan hal rohani kepada orang-orang rohani, maksudnya orang-orang percaya yang sudah dilahir barukan menjadi orang-orang yang sudah dilahir barukan secara rohani. Ya, kenapa? Karena manusia alami, artinya manusia yang masih hidup di bawah kuasa dosa, yang pikirannya masih gelap, itu tidak bisa menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Orang yang tidak percaya ketika baca Alkitab mengatakan ini buku kuno, banyak kesalahan, ini kebodohan percaya kepada hal-hal yang mitos dan sebagainya. Itu karena orang-orang yang belum percaya pikirannya, belum dibukakan, belum menerima terang dari Roh Kudus, sehingga ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, sama seperti ada firman Allah yang diinspirasikan Roh Kudus, kita perlu juga penerangan dari Roh Kudus untuk bisa menerima ini, ya, menerimanya sebagai firman Allah, bukan hanya buku biasa gitu. Nah, ini Paulus ingatkan lagi dalam 2 Korintus, pikiran mereka telah menjadi tumpul, yaitu pikiran dari orang-orang Yahudi khususnya, yang mereka tidak bisa menerima firman Allah, ya, tidak bisa menerima bahwa Yesus adalah Mesias karena pikiran mereka masih tumpul, masih ada selubung yang menutupinya, sehingga waktu mereka membaca Perjanjian Lama, pada Perjanjian Lama itu menyatakan siapa Yesus sebagai Mesias, mereka tidak bisa menerimanya karena ada selubung yang menutupi hati mereka. Namun apabila seseorang berbalik kepada Tuhan, bertobat, percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan, ya maka selubung itu diambil dari orang itu. Maka pada akhirnya ketika kita bicara mengenai membaca Alkitab, menerima Alkitab, yaitu menganggapnya ini sebagai firman Allah. Kita tidak bisa membaca Alkitab dengan kacamata yang lain gitu. Karena ini firman Allah hanya bisa dipahami sebagai firman Allah. Perlu hati yang mau tunduk percaya bahwa ini adalah firman Allah dan itu semata-mata karena karya Roh Kudus yang menerangi hati pikiran kita yang gelap dan tertutup itu sehingga kita bisa terbuka melihat terang firman itu. Maka ini ada proses inspirasi di dalam penulisan, tapi juga ada proses penerangan, iluminasi dalam kita membaca dan menafsir Alkitab. Maka pertanyaannya kenapa sih kita masih perlu membaca dan menafsir Alkitab? Ya, bukankah Allah itu maha kuasa sehingga sanggup berfirman sedemikian rupa kita langsung ngerti gitu ya. Dan kenapa masih perlu iluminasi, dan bukankah iluminasi Roh Kudus itu sudah memampukan kita mengerti? Kenapa masih perlu membaca lagi, perlu PA lagi gitu kan? Kenapa perlu menggali Alkitab lagi, menafsir lagi begitu? Kan perlu usaha. Kenapa? Tuhan nggak aja langsung kasih pengertian begitu. Nah, saudara, itu karena Alkitab juga adalah tulisan manusia. Itu yang kita nggak boleh lupakan. Yang namanya Alkitab adalah tulisan manusia. Ini sesuatu yang memang Alkitab juga nyatakan. Karena waktu Tuhan berfirman kepada para rasul atau para nabi, khususnya contohnya ini kepada Musa, Tuhan sampaikan bahwa tuliskanlah segala firman ini. Sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan Israel. Dan masih banyak ayat-ayat lagi bicara mengenai Tuhan memerintahkan pada para nabi, para rasul untuk menuliskan. Ya khususnya di PL banyak ya para khususnya Musa menerima firman itu untuk menuliskannya, Yeremia juga menuliskannya, ya para nabi. Karena Tuhan mau itu menjadi suatu ketetapan yang mereka bisa baca, ya Israel bisa membaca, merenungkannya, ya dibacakan, biasanya dibacakan di dalam eh, perkumpulan umat, di dalam ibadah Israel, di situ dibacakan firman Allah supaya mereka hidup di dalam firman Allah.
Maka di sini kita melihat ada bagian yang tadi proses penulisan oleh manusia dan kita juga membacanya. Kita kan manusia perlu membacanya. Di situ ada proses yang harus dilakukan begitu. Sama seperti ada penulisan maka perlu ada pembacaan dan penafsiran. Maka di sini peran iluminasi Roh Kudus bukan sejauh meyakinkan kita. Ini perannya di sini nih. Jangan sampai kita menganggap ada peran yang lebih begitu. Padahal perannya ini Roh Kudus meyakinkan kita bahwa ini firman Allah yang benar dan dapat dipercaya. Ya, ini peran yang penting sehingga kita bisa yakin ini firman Allah dan kita menerimanya ini sebagai firman yang dinyatakan Allah kepada kita dan kita juga dimampukan untuk hidup secara konsisten ya Roh Kudus memampukan kita. Dan inilah peran Roh Kudus, sejauh inilah peran Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus tidak melakukan hal-hal yang tidak mungkin dia lakukan. Misalnya memperbesar kapasitas otak kita sehingga kita makin pinter untuk mengerti firman atau menambah informasi pengetahuan baru. Bukan begitu cara kerja Roh Kudus, begitu menurut saya. Karena dia tetap akan memberikan kebebasan tanggung jawab kepada kita. Ya, Roh Kudus tidak meniadakan tanggung jawab. Maksud kita tetap perlu punya peran. Kita harus berusaha untuk belajar memahami Alkitab itu firman Allah. Kita perlu usaha untuk menafsirkannya, mendapatkan prinsip-prinsip kebenarannya untuk kita hidupi. Itu peran kita. Roh Kudus tidak akan ambil alih itu. Dia tidak akan tiba-tiba memberikan ya otak kita tiba-tiba diberikan satu pengertian. Menurut saya itu bukan cara kerja Roh Kudus yang umum begitu. Walaupun bisa saja Roh Kudus melakukan mujizat sehingga kita dibukakan pikirannya ya dari yang tidak percaya menjadi percaya. Tapi itulah perannya dari tidak percaya menjadi percaya. Tapi untuk menambah pengertian kita perlu belajar, kita perlu usaha. Makanya saya bersyukur ada PA seperti ini, ada kelas-kelas pembinaan untuk menolong kita belajar memahami firman Tuhan lebih dalam. Maka dengan dui natur Alkitab ini, ada natur ilahinya sebagai firman Allah, ya ini berarti ada signifikansinya firman ini kekal untuk semua orang di segala masa dan tempat, ya menjadi prinsip yang umum, dan orang-orang yang membaca menafsirnya perlu dengan rendah hati, tunduk, yang menerima ini sebagai firman Allah dengan doa, mohon pertolongan Roh Kudus menerangi kita. Tapi karena ini juga tulisan manusia, ini punya keunikan historis, ditulis di dalam satu masa tertentu, oleh penulis tertentu ya misalnya di zaman Timur dekat kuno kalau perjanjian lama di perjanjian baru pada zaman abad pertama kebudayaan Yunani dan Romawi dan di situ perlu dengan tekun belajar ya menggali firman Tuhan itu dengan prinsip-prinsip penafsiran yang tepat. Nah, yang ketiga, sekarang bagaimana membuktikan Alkitab firman Allah? Saya sengaja ketiga dulu, karena menurut saya ini penting begitu ya. Nanti bukan berarti dua nggak penting, tapi menolong kita melihat dulu, kalau Alkitab adalah firman Allah yang ditulis oleh manusia, maka bagaimana membuktikan Alkitab firman Allah? Karena temanya Alkitab firman Allah, apa buktinya begitu. Nah, saudara kalau bicara bukti, ya, ketika kita mau membuktikan sesuatu, berarti kita pakai alat ukur, ya pakai satu metode pembuktian. Maka alat ukur itu atau metode itu tentu akan jadi lebih tinggi otoritasnya dari apa yang dibuktikan. Ya, maka waktu bicara Alkitab sebagai firman Allah itu kita menganggap Alkitab punya otoritas yang tertinggi. Ya, karena dia mewakili otoritas Allah. Sama seperti Allah berotoritas, Alkitab berotoritas, itu setara begitu. Maka ketika kita sebagai firman Allah maka tidak bisa dibuktikan secara eksternal karena kalau dibuktikan secara eksternal berarti alat ukur itu metode pembuktian itu lebih tinggi dong otoritasnya dari Alkitab dan itu tidak mungkin. Jika demikian Alkitab hanya bisa dibuktikan oleh dirinya sendiri karena Alkitab adalah firman Allah dan ini biasa digunakan istilah autopistis. Istilah autopistis atau autopistos itu artinya karakteristik Alkitab itu sendiri yang memberi keyakinan sebagai firman Allah yang tertulis. Jadi Alkitab itu yang membuktikan dirinya sendiri sehingga orang percaya dapat menerimanya. Bukan karena otoritas eksternal dari luar yang diberikan pada Alkitab, tapi karena Alkitab itu sendiri sebagai kitab suci melalui kesaksian Roh Kudus yang memberikan keyakinan kepada orang percaya sehingga bisa menerimanya sebagai firman Allah.
dan peran Roh Kudus tadi, ya. Ketika Roh Kudus datang, dia disebut Roh kebenaran, dia akan memuliakan Kristus. Dia akan memberitakan kepada kita apa yang diterimanya dari Kristus. Ya, peran Roh Kudus penting untuk meyakinkan kita bahwa ini adalah firman Allah di dalam Kristus. Kesaksian internal Roh Kudus yang akan membentuk keyakinan dasar kita, begitu ya. Roh Kudus bekerja menghasilkan keyakinan mendasar dalam hati kita. Keyakinan ini keyakinan yang terjamin dan memberikan pengetahuan yang benar dalam diri manusia terhadap Alkitab sebagai firman Allah. Sehingga kita bisa menerima ya bahwa ini adalah firman Allah melalui kesaksian Roh Kudus, dan dengan persepsi kita kita memahami dengan pikiran kita, ya, dengan pengamatan kita melihat bukti-bukti internal dalam Alkitab, itu makin meyakinkan kita bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kalau kata John Calvin, ya, seorang bapak reformator, dia mengatakan begini terkait dengan bagaimana Alkitab membuktikan dirinya sendiri. Ya. Ada yang bertanya, dari mana kita dapat belajar membedakan terang dari gelap, putih dari hitam, manis dari pahit? Memang kitab suci menunjukkan sepenuhnya sebagai bukti yang jelas tentang kebenarannya sendiri. Seperti halnya tadi benda-benda putih dan hitam menunjukkan warnanya, ya, benda-benda manis dan pahit menunjukkan rasanya. Ya, jadi ketika ini berdasarkan pengalaman, berarti persepsi kita, kita mengalami itu, ya, dengan kesaksian Roh Kudus. Maksud John Calvin ini sesuatu yang sebenarnya dengan alami kita bisa menerimanya, sama seperti kita bisa membedakan terang dari gelap, putih dari hitam, manis dari pahit, begitu. Ya, Roh Kudus akan menolong kita menunjukkan sepenuhnya kepada kita bukti-buktinya dari Alkitab sendiri bahwa itu adalah firman Allah. Maka kita akan melihat kesaksian dari Alkitab sendiri sebagai firman Allah, karena Alkitab membuktikan diri sendiri. Pertama ada kesaksian dari para penulis PL, para nabi. Misalnya Musa, ya, di dalam bagian dari Taurat Musa, itu menunjukkan ada wibawa ilahi sebagai firman Allah. Misalnya dalam Yosua 1 ayat 7 sampai 8, nanti saya harap Bapak Ibu bisa baca sendiri, ya, kita tidak ada waktu terlalu panjang, dengan waktu saya sekitar 30 menitan ini, saya harap bisa menyelesaikannya. Yosua juga menambahkan ada ketetapan dan peraturan bagi bangsa Israel itu bersifat otoritatif, ya, sebagai firman Allah atau hukum-hukum Allah. Dan para nabi juga menegaskan bahwa waktu mereka menyampaikan firman Allah, perkataan mereka itu punya wibawa ilahi. Ya, nabi-nabi yang lain di Perjanjian Lama. Dan di dalam Perjanjian Baru, khususnya Tuhan Yesus sendiri, ya, kita penting melihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Karena Yesus adalah Allah, maka ketika Tuhan Yesus mengajar, ketika Tuhan Yesus melayani di dunia, selama di dunia, dia banyak mengutip kitab suci, yaitu Perjanjian Lama, yang pada saat itu dianggap kitab suci oleh orang-orang Yahudi. Misalnya waktu Tuhan Yesus dicobai, ketika dia menjawab godaan iblis, ya, dia selalu mengutip dari hukum Taurat, dari kitab Ulangan. Maka disebut ada tertulis. Misalnya manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan Allah. Terus di dalam Matius 22 ketika menjawab orang-orang yang ingin mencobai dia, dia berkata, tidakkah kamu baca yang difirmankan Allah ketika ia bersabda? Ya, jadi Tuhan Yesus selalu menjawab, berdiskusi, ya, dan mengajar dengan firman Allah, yaitu Perjanjian Lama yang dianggap sebagai kitab suci. Ketika menyebut ada tertulis, ketika orang Yahudi mengatakan ada tertulis, itu artinya sesuatu yang mereka anggap berotoritas sebagai kitab suci. Apalagi disebut yang difirmankan Allah. Dan para rasul, misalnya penulis Injil Matius, ya, Rasul Matius atau Lewi, itu juga mengutip Perjanjian Lama banyak, dan selalu dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Ya, jadi biasanya Matius selalu mengacu Perjanjian Lama untuk menunjukkan ini loh kelahiran Tuhan Yesus, pelayanannya, kehidupannya, semua menggenapi apa yang sudah difirmankan Tuhan di dalam Perjanjian Lama melalui para nabi. Dan para rasul di Perjanjian Baru, misalnya Paulus, juga menyatakan bahwa apa yang dia katakan ini dengan firman Tuhan. Itu artinya dia mengatakan bukan hanya dengan perkataannya sendiri, tapi perkataannya ini diinspirasikan oleh firman Tuhan sendiri atau berasal dari wahyu Tuhan. Misal dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15.
Dan yang menarik di dalam 1 Timotius 5:18, di sini dalam konteks Paulus sedang bicara mengenai bagaimana menghargai, menghormati para penatua di jemaat, ya. Cocok nih dengan kita yang di sini ada para pelayan, penatua di jemaat. Paulus mengirimkan suratnya kepada Timotius dalam 1 Timotius 5 ayat 18. Kalau Bapak Ibu membaca di sana, ketika Paulus bicara konteksnya ayat 17, penatua-penatua yang baik kepemimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama karena mereka dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Maka Paulus bilang, kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dan di sini Paulus mengutip, satu sisi mengutip perjanjian lama, jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan dikaitkan dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius maupun Injil Lukas. Dicatat di situ di Matius dan Lukas bahwa seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ya, jadi Paulus sedang mengaplikasikan perjanjian lama untuk diterapkan kepada jemaat Efesus ini, bagaimana mereka harus menghormati, menghargai para pemimpin jemaat yang mengajar mereka, yang menggembalakan, yang berkhotbah kepada mereka, begitu. Dengan mengutip perjanjian lama dan perkataan Tuhan Yesus, dan semuanya dianggap sebagai kitab suci karena dikatakan kitab suci berkata. Jadi Tuhan Yesus menegaskan perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya walaupun dalam konteks ini khususnya adalah Injil, itu adalah kitab suci. Petrus pernah berkata juga mengenai surat-surat Paulus. Ya, di dalam surat 2 Petrus dia berkata, Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, walaupun di sini dikatakan surat-surat Paulus ada bagian yang sukar dipahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya jadi tidak teguh imannya karena memutarbalikannya untuk kebinasan mereka sendiri. Mereka memahaminya dengan cara yang salah sehingga jadi sesat. Ya sama seperti yang juga mereka buat pada tulisan-tulisan yang lain. Karena Petrus bicara konteksnya ada pengajar palsu di dalam jemaat yang menerima surat ini, ya jemaat di Roma khususnya. Ada eh, guru-guru palsu, maksudnya ada pengajar-pengajar palsu, rasul-rasul palsu yang memutarbalikkan perkataan Paulus atau catatan ya surat-surat Paulus, dan itu juga mereka lakukan kepada tulisan-tulisan yang lain. Nah, ketika bicara tulisan di sini, ini bukan cuma tulisan manusia biasa, tapi mengacu kepada tadi segala kitab suci, kata yang sama yang dipakai di 2 Timotius 3:16. Grafe itu artinya semua tulisan dianggap kitab suci. Begitu. Jadi di sini Petrus sedang menyamakan tulisan Paulus seperti tulisan-tulisan sakral, itu kitab suci maksudnya. Ditambah lagi kalau kita melihat ciri-ciri internal dalam Alkitab, ya. Alkitab selain tadi menyatakan kesaksiannya, ya, saling menguatkan para rasul, menguatkan otoritas perjanjian lama, para nabi menyatakan tulisan berotoritas, Tuhan Yesus menegaskan keduanya. Alkitab juga memperlihatkan ciri-ciri yang lain, ciri-ciri internal sebagai firman Allah. Misalnya Alkitab memperkenalkan siapa Allah, kebesaran dan kasihnya, rencananya yang agung dari awal penciptaan sampai nanti penciptaan yang baru. Dan Alkitab juga menyatakan kuasa Allah dan dampaknya dalam kehidupan manusia. Misalnya dalam Mazmur, ya berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ya di dalam Mazmur 19 juga dikatakan Taurat Tuhan itu lebih manis dari madu. Ya. Dan Mazmur 119 apalagi banyak menyatakan dampak firman Tuhan dalam kehidupan pemazmur. Bapak Ibu juga bisa baca di 2 Raja-Raja pasal 22 sampai 23 bagaimana Raja Yosia membaca Taurat Tuhan yang selama ini tidak ditemukan, tersembunyi, diabaikan. Ketika dia temukan dan dia mengoyakkan pakaiannya, dia bertobat karena membaca Taurat Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ketika orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai daerah di Asia itu mendengar khotbah Petrus di hari Pentakosta, ya khotbah yang berapi-api, khotbah yang menyatakan Yesus adalah Mesias, adalah Tuhan yang mati dan bangkit. Orang-orang tergerak hatinya dan berkata, apa yang harus kami lakukan? Dan Petrus katakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Itu karena ada kuasa firman Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita, orang-orang berdosa, sehingga kita bisa bertobat, percaya, menerimanya sebagai firman Allah. Dan kita lihat ada benang merah kesatuan dari
kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ada kesatuan, keharmonisan dalam seluruh Alkitab yang menyatakan pesan yang sama ya. Karya keselamatan Allah, ya Allah ingin mendirikan kerajaannya di dalam ciptaannya ini dari penciptaan sampai penciptaan yang baru. Itulah ciri-ciri internal Alkitab. Dan bukti eksternal juga sebenarnya ada, ya. Kebenaran Alkitab itu dibuktikan juga lewat transformasi hidup. Bagaimana orang-orang percaya kalau dalam Alkitab adalah misal para murid yang tadinya pengecut, yang menolak Tuhan, yang mati itu, yang ditangkap itu mereka menolak, mereka takut. Lalu ketika Tuhan Yesus bangkit, ya hidup mereka diubahkan karena mendengar perkataan Tuhan Yesus yang meyakinkan mereka. Dan juga hidup kita buktinya ketika kita bisa percaya ya, bahwa Yesus adalah Tuhan, ya kan Alkitab yang menyatakan pada kita ini bukti kalau kita ada di sini, ini bukti bahwa Alkitab berotoritas, Alkitab adalah benar-benar firman Allah. Nah, saya mau masuk ke bagian yang kedua karena bagian kedua agak eh, panjang, tetapi karena waktu mungkin saya stop dulu ya supaya kita nggak terlalu panjang dan kita mau melihat mungkin Bapak Ibu ada tanggapan pertanyaan terlebih dahulu begitu. Begitu contoh loa ya. Eh, Mungkin bisa tanya jawab terlebih dahulu nanti kalau ada waktu saya akan lanjutkan lagi. Baik, eh, terima kasih, Mr. David. Ya, Bapak Ibu Ya. sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengangkat tangan atau melakukan menulis dalam kolom chat supaya pembicara bisa memahaminya. Saya kalau boleh bertanya. Ya, Giovanni Silalahi, silakan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat baik. Perkenalkan, saya Geo. Saya jemaat GKI Kanaan. Saya izin bertanya ya, Pak. Iya, Eh, dalam keterbatasan akal dan kefanaan manusia, di mana kita dapat membedakan antara Tuhan yang sesungguhnya dengan proyeksi ilahi yang diciptakan oleh rasa takut, harapan, atau kebutuhan emosional kita sendiri dalam menghadapi realita hidup. Bagaimana cara yang benar untuk mengenal Tuhan tanpa menurunkannya ke dalam bentuk yang bisa kita pahami? Atau iman itu justru dimulai saat kita mengakui bahwa kita tidak benar mampu memahami Tuhan itu sendiri? Terima kasih, Pak. iya. Ini langsung dijawab begitu contoh loa. Eh, Boleh Pak, supaya nggak Pak nanti karena panjang juga pertanyaannya. Iya, ini pertanyaan memang tidak terkait langsung dengan Alkitab, tapi ini Iya, pertanyaan yang penting ya. Bagaimana kita tahu bahwa yang kita yakini ini suatu yang benar begitu ya. Kita percaya kepada Allah yang benar, bukan proyeksi rasa takut kita, takut dihukum di neraka dan sebagainya gitu ya. Iya, memang bicara mengenai iman ya, seringkali kita berpikir itu sesuatu yang subjektif ya, itu sesuatu yang private, individu, pribadi, personal begitu. Bagaimana membuktikan iman? Memang memang susah ya, iman sesuatu yang tidak bisa kita lihat gitu kan, tidak bisa diukur di bawah mikroskop dan sebagainya. Eh, tetapi memang bicara mengenai keyakinan beragama gitu ya, semua manusia punya sense of divine gitu ya, punya satu eh, perasaan akan mereka rindu sesuatu yang lebih transenden begitu, sesuatu yang ilahi di luar mereka. Jadi ya karena memang Tuhan menciptakan kita sebagai gambar Allah pada mulanya dengan satu kerinduan itu. Tujuan kita diciptakan supaya kita punya relasi dengan Tuhan begitu. Itu ada karena Tuhan yang berikan gitu. Ya, maka eh, saya meyakininya dari apa yang Alkitab katakan itu. Ketika kita rindu ya mencari satu pribadi ya, sesuatu di luar kita yang lebih dari kita, kita mengandalkan itu ya.
kita ngomong ini perasaan manusia secara umum, Kristen maupun bukan Kristen, ada perasaan ingin mencari yang ilahi. Bahkan orang ateis sekalipun ya sedang punya satu keyakinan sendiri begitu ya. Jadi dia punya keyakinan bukan kepada Allah tapi keyakinan kepada hal yang lain. Itu sesuatu yang religius. Jadi dalam hidup kita ini nggak ada yang tidak religius. Ya religius itu dalam pengertian kita mengandalkan sesuatu nih yang kita percaya selain tadi Allah atau dewa-dewa yang lain. Ya bahkan materi pun bisa kita andalkan, orang bisa kita andalkan, kekuasaan. Ya setiap manusia pasti religius. Nah sekarang pertanyaannya kan apakah keyakinan kita keyakinan yang benar begitu? Ya, pada akhirnya memang kita nggak bisa membuktikannya, ya kita hanya bisa melihat dari apa yang Alkitab katakan. Karena iman kita juga sesuatu yang berasal dari Tuhan. Ya, kita hanya bisa mengatakan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus misalnya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah itu benar? Alkitab yang mendukung kita, begitu. Ya, karena kalau kita yang mengatakannya, kita kan orang akan bilang, oh kamu subjektif, itu keyakinanmu. Tapi ketika kita bilang Alkitab yang mengatakannya, firman Allah yang mengatakannya, itu sesuatu yang kuat mendukung kita. Bukan kita yang mengatakannya. Jadi bagi saya, ketika saya beriman, percaya kepada Allah di dalam yang datang ke dalam dunia di dalam diri Kristus, ya itu karena Alkitab yang mengatakannya. Dan bagi saya itu cukup begitu. Demikian Pak Geo ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Iya, Pak David, ini ada satu pertanyaan lagi di kolom chat. Yang tanyakan adalah, saya mau tanya apakah orang yang mengerti yang diiluminasi oleh Roh Kudus tentang firman Tuhan juga kaum pilihan? Terima kasih. Iya, bicara mengenai kaum pilihan ya. Kita meyakini orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan ya. Maka ketika seseorang diterangi oleh Roh Kudus untuk bisa menerima apa yang dibacanya ini 66 kitab ini sebagai firman Tuhan, ya kita meyakini bahwa dia adalah orang yang percaya gitu. Masalah orang pilihan ya hanya Tuhan yang tahu siapa orang pilihannya. Begitu. Karena kita nggak bisa tahu menurut saya. Kita hanya bisa melihat dari bagaimana orang itu setia kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, begitu. Tapi memang Alkitab mengatakan, ya, kalau sampai pada akhirnya orang itu setia, ya itu adalah orang pilihan, betul. Tapi saya lebih melihat bahwa dia adalah orang yang percaya, begitu, orang yang sudah lahir baru sehingga dia bisa eh, menerima Alkitab sebagai firman Tuhan ya walaupun dalam kehidupan orang percaya kadang-kadang bisa muncul keraguan saya tidak mengingkari itu kita kadang bisa ragu itu suatu yang wajar ya, dalam kita berinteraksi berelasi dengan Tuhan ada proses itu ya itu sesuatu yang wajar tapi kita bisa terus mau belajar dan bertumbuh ya di dalam keraguan kita itu makin mengenal Tuhan iya demikian contoh loa. Baik, kembali ada pertanyaan selanjutnya. Ada kesan bahwa Tuhan berubah dengan adanya pernyataan zaman anugerah, seolah Tuhan jadi lebih longgar. Saya yakin Tuhan tetap sama. Bagaimana supaya tidak salah mengerti? Em, Mohon maaf, saya kurang mengerti pertanyaannya. Apakah boleh Pak Stephen Hendro untuk bisa menyampaikannya langsung supaya lebih jelas begitu? Saya khawatir salah nangkap. Oh iya, boleh. Saya sering mendengar dari khotbah pendeta. Kalau nggak salah itu dikaitkan dengan perjanjian baru. Jadi ini mungkin saya salah nangkap, semoga saya salah nangkap. Eh, jadi waktu perjanjian lama tuh Tuhan begitu kalau bangsa Israel bersalah dihukum, ada yang mati, lalu ada yang bertobat, diampuni, lalu ada kesalahan dihukum lagi, banyak yang mati, bertobat lagi. Nah, terus mungkin setelah adanya hukum Taurat, terus di perjanjian baru ada tulisan, ada firman yang mengatakan kamu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Nah itu hal semacam itu yang membuat saya jadi, ya saya pengen tahu yang benar tuh pengertian gimana.
kan sering juga disebut perjanjian baru adalah zaman di mana ini adalah zaman anugerah. Kita tidak lagi seperti dulu, eh, apa kesannya Tuhan tidak se-strict dulu gitu loh. Itu bagaimana ya sebenarnya? Iya, terima kasih Pak Steven untuk pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang baik ya untuk menolong kita melihat benarkah Tuhan tetap sama. Bagi saya ini bicara mengenai kalau bahasa hari ini modus operandi gitu ya. Cara kerja Tuhannya itu sama nggak? Kenapa di Perjanjian Lama banyak menghukum? Ya, Israel mengalami banyak hukuman, dipukul sana sini. Istilahnya kalau orang tua ya sudah dihukum sana sini, sudah biru-biru dihukum oleh Tuhan ya. Tapi saya pikir Tuhan tetap sama. Tuhan Perjanjian Lama adalah juga Tuhan Perjanjian Baru. Ya bukan berarti Tuhan Perjanjian Baru lebih penuh kasih, Tuhan Perjanjian Lama itu kejam. Tidak ya. Tuhan adalah Tuhan yang sama, Pak. Ya, begitu. Jadi di Perjanjian Baru juga sama. Walaupun ini kita bilang zaman anugerah, tapi bukan berarti Tuhan itu bisa dipermainkan ya. Tuhan itu lebih cincai gitu ya bahasa bahasa orang Tionghoa. Ya Tuhan itu lebih longgar, tidak ya. Tuhan Perjanjian Lama juga Tuhan yang penuh kasih. Waktu Bapak Ibu membaca kitab Hosea, wah di situ Tuhan penuh kasih seperti seorang kekasih yang rindu eh, seorang suami yang rindu istrinya yang selingkuh itu pulang terus dicarinya begitu. Israel kan seperti istri yang berzina begitu ya. Tapi Tuhan mencari. Gambaran Tuhan yang penuh kasih ada di Perjanjian Lama. Sebenarnya di Perjanjian Baru Tuhan yang juga adil dan eh, kudus menghukum juga kelihatan. Ananias dan Safira misalnya dihukum oleh Tuhan karena berbohong, mendustai Roh Kudus, Tuhan langsung hukum dan mereka suami istri mati begitu misalnya. Jadi karena gereja mula-mula itu mau digambarkan seperti Israel waktu mereka di padang gurun ya. Tuhan hadir secara nyata dan itu Allah yang kudus tidak bisa berkompromi dengan dosa, maka Ananias dan Safira mati begitu sama seperti imam-imam di Perjanjian Lama anak-anak Harun yang mati ya begitu karena berikan api yang tidak sah gitu. Dan Tuhan tidak menyuruh menaruh api misalnya di Perjanjian Lama tuh ada tuh ya ada anak-anak Harun yang langsung mati begitu. Ya, jadi menurut saya Tuhan tetap sama, Tuhan yang mengasihi umatnya, tapi juga Tuhan yang mendidik umatnya, Tuhan yang adil menghukum orang-orang berdosa juga. Itu Pak Stephen menurut saya Tuhan tidak pernah bermuka dua atau Tuhan tidak pernah berubah. Baik, terima kasih. Baik Pak David, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Meliana Gunawan. Dapatkah kita misalnya menggunakan mukjizat penggenapan perjanjian lama dalam Kristus sebagai pembuktian otoritas atau kebenaran Alkitab? Ataukah ini termasuk juga autopistis? Iya, terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang baik. Eh, Mujizat penggenapan Perjanjian Lama dalam Kristus em, itu bisa menunjukkan satu kesatuan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, begitu pesan yang sama. Bagaimana mungkin 66 kitab misalnya ditulis oleh sekitar berapa 40 orang penulis pada zaman yang berbeda dari Musa ya kira-kira 2000-an sebelum Masehi sampai Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu mungkin tahun 100 Masehi 100 Masehi ya abad pertama itu rentang waktu 2000-an tahun oleh 40 penulis yang berbeda-beda zamannya tapi kok bisa misalnya menyatakan pesan yang sama bahwa ada janji Mesias yang akan datang dan itu digenapi dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi perjanjian lama menjanjikan, menubuatkan, perjanjian baru menggenapi. Ya, menurut saya itu bisa menjadi semacam pembuktian juga. Yang tadi ada kesatuan, ada benang merah dari 66 kitab yang tampaknya tadi berbeda-beda zaman ini, tapi kok bisa menyatakan pesan yang sama. Kalau itu bukan karena Tuhan yang sama yang menulis ya ada ini adalah firman Allah, maka ini tentu tidak akan terjadi begitu kan. Nah, saya pikir ini bisa menjadi satu contoh begitu. Baik, terima kasih Pak David.
Apakah ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu sekalian? Atau mungkin Pak David ingin lanjutkan yang poin kedua? Baik, boleh saya akan lanjutkan karena yang Ya, poin kedua memang sedikit lebih banyak pembuktian-pembuktian misalnya ya. Iya, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan dengan mengapa kita perlu membuktikan Alkitab adalah firman Allah. Karena mungkin menurut saya di dalam diri kita ada keraguan begitu ya. Kita ragu apakah ini benar firman Allah begitu. Karena kita menemukan ada ketidakcocokan, kesalahan ya dan sebagainya. Maka kita penting nanti bagian selanjutnya bagaimana memahami kebenaran Alkitab itu seperti apa sih dan bagaimana Allah mengkomunikasikan kebenarannya atau wahyunya itu. Nah, pertama Bapak Ibu, kita mungkin melihat ada banyak hal-hal yang membuat kita jadi ragu. Misalnya, apakah kita berisi mitos? Misalnya, kok ada ular yang bisa bicara, ada laut yang terbelah, ya keledai yang bisa bicara. Selain ular, ada keledai yang juga bicara ya. Ada manusia kok yang ditelan ikan, hidup selama 3 hari di perut ikan. Dan banyak cerita-cerita yang dianggap ini memitos, ini seperti fiksi, legenda, dan sebagainya. Terus kita mungkin juga melihat kok ada kontradiksi, misalnya ada ayat yang bilang, aku akan memagari kota ini, yaitu kota Yerusalem ya, untuk menyelamatkannya. Tapi kenapa ada ayatnya yang bilang, aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan. Ini ngomong sama Yerusalem juga, sama Sion, dan buah celaan di antara bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Ya, ada 2 ayat kalau kita main comot, jadinya begini, kok ini kayaknya kontradiksi. Atau misalnya juga sama 2 ayat, bahkan ini berdekatan nih sebetulnya, Bapak bisa tebak nggak ya? Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Tapi ayat selanjutnya, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Ini lebih dekat lagi ayatnya. Kalau tadi ayatnya agak berbeda dari kitab yang berbeda, tapi ini ayat yang sama, berdekatan dari kitab yang sama, begitu. Apakah kontradiksi atau kita berisi kesalahan? Kita tanda tanya gitu karena misalnya dalam bilangan dikatakan ya maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel dan orang yang mati karena tulah ya ada satu penghukuman dari Tuhan kepada Israel yang bersungut-sungut di padang gurun ada 24.000 orang banyaknya yang mati di bilangan 25 ayat 8 sampai 9. Tetapi di 1 Korintus 8 Paulus mengutip peristiwa yang sama ya mengaplikasikan untuk jemaat Korintus dia katakan jangan kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga pada satu hari itu telah tewas 23.000 orang gitu. Kita bilang loh kok Paulus salah sih ini ada kesalahan dalam Alkitab yang mengutip peristiwa yang sama satu bilang 24.000 satu bilang 23.000 begitu. Atau banyak hal lain di dalam kitab, bisa dalam Injil kita lihat kok saling bertolak belakang. Atau mungkin lebih tepat, kayaknya berbeda gitu. Berapa orang buta sih yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Dalam Injil satu bilangnya 2 orang buta, dalam Injil yang lain bilang 1 orang buta pada peristiwa yang sama. Berapa malaikat sih yang ada di kubur Yesus? Ada Injil yang bilang ada 2 malaikat, ada Injil yang bilang kayaknya 1 orang malaikat. Lalu ada yang menurut saya juga penting ya, apakah Tuhan Yesus menjawab dengan salah nih misalnya? Waktu eh, Tuhan Yesus bicara mengenai imam. Ya, nanti Bapak bisa melihat di dalam Markus pasal 2 ayat 26. Waktu Tuhan Yesus bicara mengenai imam besar pada zaman Daud. Begitu. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam Markus 2 ayat 26, waktu para murid memetik gandum di hari Sabat, kan ada orang-orang Yahudi biasa yang bertanya orang Farisi, kenapa kok murid-muridmu melanggar hari Sabat? Bukankah nggak boleh memetik gandum pada hari Sabat? Nah, waktu Yesus menjawab orang-orang Farisi ini, di ayat 26, ya, saya bacakan dari ayat 25, Markus 2, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana Daud pada waktu Abiatar menjadi imam besar masuk ke dalam rumah Allah lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberikannya juga kepada orang-orang yang bersamanya. Nah, kalau Bapak Ibu membaca Yesus sedang mengutip peristiwa pada masa Daud ya ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul lalu Daud masuk ke satu kota di situ ya dan masuk ke dalam bait suci ya kalau Bapak membaca itu ada di dalam
1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 6. Dan kalau Bapak Ibu membandingkannya, kita akan melihat loh, kok imam besar beda begitu. Yesus bilang pada waktu Abiatar menjadi imam besar. Tapi dalam 1 Samuel 21, waktu Daud di Nob itu, ya masuk ke dalam eh, tempat kudus, yang menjadi imam besar siapa Bapak Ibu? Ternyata bukan Abiatar. Begitu. Nanti kita akan lihat kenapa. Apakah Tuhan Yesus jawab dengan salah? Apakah Tuhan Yesus nggak tahu peristiwanya? Atau Markus yang menulis dengan salah misalnya? Atau bagian dalam Injil-Injil lain yang bisa tampak bertolak belakang. Ya, jadi mungkin itu yang membuat kita jadi ragu. Atau Alkitab tidak cocok dengan sains, bagaimana membaca kisah penciptaan, kejadian 1 dan 2 dengan apa kata sains hari ini. Kita bisa melihat kok kayaknya nggak cocok begitu ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana nih kita menjawab hal-hal ini? Nah, mungkin itu yang membuat kita jadi merasa saya perlu nih bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah karena menemukan kejanggalan-kejanggalan itu. Dan bagaimana kita memahami kebenaran Alkitab itu disampaikan, itu bisa menolong kita ya menjawab kebingungan kita mengenai tadi kejanggalan-kejanggalan itu. Nah, pertama Bapak Ibu, kita perlu menyadari tadi Alkitab selain firman Allah 100% juga ada tulisan manusia. Maka kita tidak bisa menjadikan Alkitab sesuatu yang lebih dari yang bukan Alkitab, maksud saya. Karena dia ada tulisan manusia, ditulis oleh manusia, gitu ya, dengan kebiasaan dan budaya pada zaman itu, para penulis-menulisnya, dengan keragaman gaya sastra. Alkitab itu penuh dengan gaya sastra. Ada narasi, ada puisi, ada kitab-kitab hukum dan sebagainya, ada rincian-rincian yang bisa berbeda, dan juga tata bahasa tidak baku karena ini bukan buku akademis, ya, tapi ini adalah sebuah catatan bagi umat Allah. Ya, ini juga bukan buku ilmiah, scientific gitu. Dan ada kutipan-kutipan bebas karena ini bukan paper-paper ilmiah universitas, begitu kan dosen-dosen dan mahasiswa. Maka kita melihat ada berbagai keragaman di dalam Alkitab. Dan ada satu ucapan dari seorang teolog ya bicara mengenai kebenaran Alkitab. Dia mengatakan, David Dockery, ketika semua fakta diketahui, Alkitab dalam naskah aslinya yang ditafsirkan secara tepat sesuai dengan budaya dan sarana komunikasinya yang berkembang ya, atau yang dipakai pada saat Alkitab itu disusun atau ditulis akan terbukti sepenuhnya benar dan karena itu tidak salah dalam semua yang ditegaskannya sampai pada derajat ketepatan yang dimaksudkan oleh penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan Allah dan ciptaannya. Ya, satu kalimat ini benar-benar padat tapi kaya dengan makna. Apa sih artinya kebenaran Alkitab? Di situ saya ada tandain kuning dan biru ya. Harus ditafsir sesuai dengan budaya dan sarana komunikasinya yang dipakai pada saat penulis menyusun Alkitab ini. Dan benarnya itu dalam hal apa? Dalam segala hal yang berkaitan dengan Allah dan ciptaannya. Ya, tidak berkaitan dengan segala hal karena Alkitab bukan buku sains, tapi berkaitan dengan apa yang menjadi maksud dan rencana Allah bagi dunia ciptaannya ini. Maka kita melihat bagaimana Allah menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Menurut saya ada satu pesan yang Allah mau sampaikan, itu namanya fokus pewahyuan. Allah menyatakan kehendaknya. Dan pesannya ini disampaikan kan melalui manusia yang menerima itu, para nabi, para rasul. Maka para nabi menyampaikannya sebagai sebuah bentuk komunikasi kepada umat Allah Israel maupun gereja mula-mula menggunakan berbagai jenis sastra. Ya, ini sebuah komunikasi. Ada gaya bahasa, ada sastra di situ. Dan itu juga disampaikan bukan eh, di dalam pengertian yang kekal. Karena ini manusia selalu hidup dalam satu situasi sejarah tertentu. Maka disampaikan di dalam satu budaya sejarah tertentu. Ketika para nabi hidup di zaman mana, para rasul hidup di zaman mana, ya ada budayanya di situ. Ada budaya Timur Dekat kuno untuk perjanjian lama, ada budaya Yunani Romawi atau Helenisme untuk perjanjian baru. Maka kita perlu memahami ini, bagaimana Allah mengkomunikasikan wahyunya atau kebenarannya, sehingga kita bisa memahami kejanggalan-kejanggalan itu dengan cara yang tepat. Maka apa artinya Alkitab benar? Waktu bilang Alkitab benar, itu artinya Alkitab itu sesuai dengan apa yang Allah maksudkan dan kehendaki. Itu benar. Alkitab sesuai menyampaikan apa yang memang Allah maksudkan atau kehendaki. Maka kebenaran Alkitab artinya keyakinan bahwa Allah berfirman dengan satu cara sehingga
apa yang Allah firmankan itu dapat dipercaya gitu. Nah, waktu Allah menyampaikan firman-Nya, ya, itu harus sesuai dengan perspektif penulis karena Allah menggunakan penulis-penulis manusia ini dan harus firman itu disampaikan dengan konteksnya. Konteks literar itu konteks sastranya, bentuk-bentuk bahasanya dan juga sesuai dengan konteks sejarahnya. Karena disampaikan pada zaman mana, dalam satu situasi yang seperti apa. Ya, dan itu yang ingin kita lihat ya. Jadi tiga hal ini ketika kita memahami Alkitab dikomunikasikan dengan cara seperti ini, maka kita bisa menjawab kejanggalan tadi. Nah, pertama Alkitab dikomunikasikan sesuai dengan perspektif penulisnya, karena Allah menggunakan penulis-penulis yang hidup pada zaman tertentu. Misalnya, waktu tadi bicara kok Alkitab bertentangan dengan sains, misalnya kan. Apa yang Alkitab sampaikan kan nggak sesuai dengan sains. Waktu Bapak Ibu membaca kitab Kejadian pasal 1 waktu Allah menciptakan langit dan bumi, itu sebenarnya cara pandang orang zaman itu mengenai langit dan bumi adalah seperti gambar ini. Bumi seperti lempengan yang datar, di situ ada gunung-gunung, daratan, ya. Lalu di bawah ada dunia orang mati, langit di atas bentuknya seperti sebuah apa ya, sfer begitu ya, ada bola gitu, ya di atasnya ada air, ya matahari di atas, bulan, benda-benda langit ada di situ, langitnya itu ada lubang-lubang pintu bisa air turun, ya maka nanti waktu air bah itu air di atas langit bisa turun semua jadi hujan, lalu Allah ada di atasnya lagi. Jadi itulah pemahaman kosmologi ya, atau pemahaman orang pada zaman itu Timur Dekat kuno melihat dunia. Dan itu nggak sama dengan sains hari ini menunjukkan bumi itu bulat, seperti kelereng begitu kan ya. Di luar kehampaan, space begitu. Tapi orang zaman dulu maunya nggak di luar tuh air gitu. Bumi itu datar gitu. Maka Bapak Ibu kita mengatakan loh ini berlawan dengan sains. Karena dulu belum ada sains, belum ada teleskop, sains dalam pengertian sains modern hari ini. Jadi waktu waktu itu manusia memahami dunia memang seperti ini dan Tuhan pakai cara itu tujuannya untuk menyampaikan apa? Bukan menyampaikan tentang sains. Karena Musa menulis Kejadian 1 dan 2 untuk menyampaikan penciptaan itu bukan secara sains tapi secara teologis. Musa sedang menjawab pertanyaan bangsa Israel, siapa Tuhan di tengah banyaknya dewa-dewa Mesir, dewa Mesopotamia, dewa-dewa bangsa-bangsa lain yang politeisme. Ya dalam kisah penciptaan Timur Dekat kuno itu penciptaan itu berperangnya para dewa. Dewa ini perang sama dewa itu, tubuhnya dibelah, jadilah langit, jadilah bumi, jadilah darat, laut. Dan itu kisah penciptaan. Nah, Musa ingin mengcounter, menyanggah kisah-kisah penciptaan kuno yang salah dan menunjukkan siapa Allah Yahweh, Tuhan Israel yang sesungguhnya itu. Sehingga Israel perlu dibentuk cara pikir wawasan dunia untuk mengenal Allah yang benar. Allah yang satu-satunya, Allah yang berdaulat, Allah yang menciptakan dengan berfirman, menciptakan dengan penuh kuasa. Tidak ada peperangan di situ. Allah menciptakan dengan penuh kreativitas, ya dengan penuh struktur. Itu kita waktu kita membaca Kejadian 1 dan 2. Jadi bukan secara ilmiah tapi secara teologis untuk menunjukkan siapa Allah yang sejati. Waktu bicara Yesus menyembuhkan orang buta, misalnya dalam Injil Matius dikatakan ada berapa orang buta di situ Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu membuka Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34, di situ Yesus dikatakan menyembuhkan 2 orang buta. Dan kalau lihat paralelnya dalam LAI, Alkitab Bapak Ibu adalah Markus 10 ayat 46-32, Lukas 18 35-43. Di situ catatan Markus mengatakannya berapa orang buta ya Bapak Ibu? Markus 10 ayat 46, Bartimeus di situ. Paralelnya kisah Bartimeus di Lukas 18 juga 1 orang buta aja yang namanya Bartimeus. Tapi kenapa Matius bilang ada 2 orang buta? Ini yang benar yang mana, Matius apa Markus? 2 apa 1 gitu. Lalu waktu malaikat dikubur, Matius bilang berapa malaikat, Lukas berapa malaikat, ya dan seterusnya. Isu-isu seperti ini banyak kita temukan dalam Alkitab, kita mungkin jadi bingung begitu. Nah ini masalah perspektif saksi mata menurut saya. Satu peristiwa dilihat oleh sudut pandang yang berbeda. Dan ini sesuatu yang wajar. Misalnya saya ambil contoh, waktu Bapak Ibu eh,
pulang ke rumah, misalnya pulang kerja ya, seperti sore malam ini pulang kerja, jalanan macet gitu ya, Jakarta kan misalnya macet banget. Eh, Tiba-tiba waktu itu Bapak Ibu lewat kemacetan, lihat, wih, ada mobil ringsek, lalu ada satu orang terkapar di jalanan. Oh, rupanya ada kecelakaan, mobil tabrakan dengan mobil lain misalnya ya, dulu mobil ringsek, lalu satu orang terkapar di situ. Wah, waktu pulang ke rumah cerita sama anak dan istri ya, atau sama suami dan anak gitu ya. Wah, ada kecelakaan begitu. Satu orang mati, mobil ringsek ya. Lalu di rumah eh, terjadi perdebatan karena beberapa lama kemudian anak bapak ibu yang lain misalnya pulang lewat jalan yang sama dan mengatakan, wah, ada kecelakaan. Makanya saya sampai terlambat. Terus saudara bilang ya sama anak saudara, oh iya, papa juga lihat atau mama juga lihat ada satu orang meninggal. Terus anak bapak ibu bilang, enggak, ada 3 orang yang meninggal misalnya, terkapar di jalan gitu. Lalu jadi berdebat, 1, 3, 1, 3 gitu kan ya. Ya itu namanya perspektif saksi mata. Karena waktu bapak ibu pulang itu masih sangat awal, ya baru satu orang yang dievakuasi. Waktu anak bapak ibu pulang lebih lama, mungkin 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian, itu sudah 2 orang dievakuasi, tambah lagi jadi 3 total ya, karena dari 2 kendaraan kecelakaan misalnya, atau jangan mungkin ada lebih dari 3 orang, kita nggak tahu, karena butuh waktu mengevakuasi mobil yang ringsek misalnya, mengeluarkan jenazahnya. Jadi Bapak Ibu perspektif saksi mata, Bapak Ibu benar melihatnya satu saat itu lewat. Anak Bapak Ibu benar juga melihatnya 2 gitu ya. Jadi total 3 misalnya. Ada 2 yang lain. Jadi karena waktu yang berbeda, melihat momen saat itu berbeda. Ya, itu sama juga ketika membaca Alkitab. Kalau dari perspektif ini hakim misalnya ya, atau jaksa yang membaca Alkitab, ini suatu yang, wah, ini benar nih perspektif saksi mata, tidak kontradiksi. Begitu. 2 malaikat atau 1 malaikat dikubur, itu perspektif saksi mata. Justru kalau diharmoniskan, ya semua sama-sama 2, itu bukan lagi saksi mata, itu namanya kesepakatan yang dipaksa, misalnya kan ya. Sama apa seperti peristiwa Yesus menyembuhkan hamba perwira Romawi yang di Kapernaum begitu. Matius mengatakannya, Lukas dulu ya, Lukas pasal 7 mengatakannya, perwira Romawi ini kan seorang Yunani, dia nggak berani langsung bicara sama Yesus karena takut dianggap najis gitu. Orang non Yahudi nggak bisa bersentuhan dengan orang Yahudi, dia pakai perantaran tua-tua Yahudi untuk menyampaikan maksudnya supaya Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit keras. Tetapi misalnya dalam Matius pasal 8 itu nggak ada tua-tua Yahudi. Langsung perwira itu yang datang sendiri kepada Tuhan Yesus dan memohon kesembuhan bagi hambanya yang sakit keras itu. Apakah ini 2 peristiwa dicatat ya, satu Injil ngomong gini, satu ngomong gitu bertentangan? Enggak, ini peristiwa dari perspektif yang berbeda menceritakannya. Begitu. Yang satu dengan perantara, yang satu dengan enggak, karena memang Matius agak sedikit eh, konflik dengan orang Yahudi, Injil Matius, karena jemaat penerima Injil Matius itu jemaat yang dikucilkan dari komunitas Yahudi, begitu. Sedangkan Injil Lukas mungkin lebih simpati dengan orang-orang Yahudi, ya, sehingga tadi ada tua-tua Yahudi yang menjadi perantara dan sebagainya. Ini perspektif saksi mata. Maka Bapak Ibu kita melihat ini tidak masalah. Kedua, kita dikomunikasikan sesuai dengan konteks literer, gaya sastranya. Bapak Ibu akan menemukan banyak ragam sastra, bahasa, struktur, retorika, genre, itu gaya bahasa ya, genre. Waktu baca Alkitab aja ada yang bentuknya rata, kanan kiri, ini mungkin biasanya narasi. Ada yang banyak eh, kosongnya gitu ya, gaya puisi misalnya di dalam Mazmur. Kejadian 1 dan Mazmur 104 nih saya sengaja bandingkan. Ini sama-sama bicara kisah penciptaan. Tapi Kejadian 1 bicara secara narasi cerita, Mazmur 104 bicaranya puisi, bahasa puisi, nyanyian. Dan penulis Alkitab memang secara sengaja menggunakan bentuk-bentuk literatur yang berbeda ini untuk menyampaikan pesannya kepada pembaca dengan cara yang berbeda. Misalnya pengkhotbah, ya Kohelet ini adalah orang yang menulis kitab pengkhotbah. Ya, dia berkata selain berhikmat, pengkhotbah juga mengajarkan pengetahuan kepada umat, menimbang, menguji, menyusun banyak amsal,
Pengkhotbah berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan dan menulis dengan jujur kata-kata kebenaran. Jadi para penulis Alkitab seperti ini, memikirkan dengan baik, menimbang, menguji, menyusun kata-kata itu dengan tepat sesuai dengan gaya bahasa yang tepat untuk menyampaikan kebenaran juga dengan tepat, dengan jujur ya kepada umat yang membacanya gitu. Nah, ini berbagai ragam sastra di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ada hukum, sejarah, puisi, hikmat, nubuat, Injil, surat gitu. Dan ini saya cepetin aja ya, karena kita nggak ada waktu lagi. Waktu bicara sejarah, Bapak Ibu, ya, sejarah Alkitab itu nggak bisa dilihat hanya secara biner, dua aja, literal atau ini imajinatif. Alkitab kalau yang misalnya bilang ini sejarah, mesti literal semua ditafsirnya apa adanya, letterlux. Kalau enggak dia akan disebut imajinatif, apa fiksi gitu kan ya, legenda, mitos. Nah, Bapak Ibu, Alkitab nggak bisa dilihat dengan cara biner seperti itu, yes or no ya. Tapi Alkitab lebih kepada nuansa. Saya pakai warna-warna begini. Alkitab itu menceritakan hal yang faktual tentu saja, sejarah, ada kejadiannya. Tetapi karena ada nuansa yang selain lebih faktual ke kiri, juga yang ke kanan lebih tradisional, maksudnya lebih sastrawi. Ya, kalau ke kiri lebih historis, lebih narasi cerita yang kronologis. Kalau yang tradisional itu lebih puitis misalnya ya, lebih sastranya lebih kelihatan. Saya kasih contoh. Misalnya waktu Bapak Ibu membaca kitab-kitab Musa, kehidupan bangsa Israel, nenek moyangnya dari Kejadian pasal 12, Abraham dipanggil, terus ada keturunannya Ishak, Yakub, Yusuf, lalu mereka dibuang ke Mesir, bukan dibuang ya, mengungsi ke Mesir, ya, Yakub pindah ke Mesir sekeluarga, melahirkan anak cucu keturunan yang banyak, lalu ditindas oleh Firaun, yaitu dalam kitab Keluaran, anak-anak sulungnya dibunuh, lalu mereka menjerit, berteriak kepada Tuhan, Tuhan mengutus Musa lewat semak belukar yang terbakar itu, lalu Musa dipanggil untuk menyelamatkan Israel, ada tulah-tulah gitu kan ya. Mereka keluar dengan berkemenangan, dikejar-kejar, laut terbelah, sampai ke Gunung Sinai. Tuhan mengikat perjanjian, lalu perjalanan padang gurun, mereka bersungut-sungut, ada banyak peristiwa, mereka dihukum oleh Tuhan, ya, keturunan yang pertama mati di padang gurun, anak cucunya aja yang bisa masuk sampai ke tanah Kanaan dan sebagainya, yaitu peristiwa lalu di zaman hakim-hakim ya, cerita di tanah Kanaan seperti apa itu Bapak bisa membacakan dalam seluruh Kejadian 12 sampai hakim-hakim misalnya. Itu gaya cerita, narasi secara umum begitu. Tetapi peristiwa yang sama sebetulnya, sejarah yang sama diceritakan tapi lebih kurang historis tapi lebih puitis. Kalau Bapak Ibu membaca Mazmur 105 sampai 106, itu Bapak Ibu bisa mendapatkan intisari seluruh Kejadian 12 sampai hakim-hakim tapi diceritakan dengan gaya puisi. Coba Bapak Ibu buka Mazmur 105 sampai 106. Di situ bicara puji-pujian kepada Allah yang menyertai umatnya di sepanjang sejarah. Dan sejarahnya ada sejarah Israel. Dari awal nenek moyang mereka, sampai mereka memberontak, sampai masuk tanah Kanaan, juga dihukum Tuhan, dan seterusnya itu Mazmur 105 sampai 106 menggambarkannya dengan cara puitis. Jadi menurut saya narasi sejarah dalam Alkitab lebih bernuansa, bisa disampaikan secara narasi, bisa sampaikan secara puisi, itu sesuatu yang wajar, tergantung penulis mau menyampaikannya bagaimana. Bahkan ada satu eh, ini sejarawan Yunani yang hidupnya kurang lebih sejaman dengan para nabi Perjanjian Lama, ya dia mengatakan kalau orang zaman dulu mau menyampaikan satu cerita yang historis, biasanya tuh dibungkus dengan ya ada sarana sastranya, ragam sastranya, dibungkus dengan imajinasi dan dibungkus dengan satu perspektif sudut pandang si penulis. Dan kalau kita berarti perspektifnya teologis begitu. Jadi itu Alkitab penuh dengan fakta sejarah, ada kota tertentu, tokoh tertentu, peristiwa tertentu, itu tentu ada faktanya, kejadiannya. Tetapi disampaikan dengan tadi bahasa-bahasa tertentu. Bisa puisi seperti Mazmur 105, 106, bisa narasi seperti kejadian sampai hakim-hakim misalnya. Tapi kadang bisa berupa metafora, simbolisme, majas, itu semua para nabi juga menggunakan gaya sastra yang berbeda-beda. Makanya Alkitab begitu kaya.
tapi juga kadang menggunakan imajinasi. Seperti Daud waktu menegur, seperti Nathan waktu menegur Daud yang berzina dengan Batsheba dan membunuh suaminya Uria. Nathan tuh menegur dengan pakai perumpamaan. Ada imajinasi di situ. Orang-orang punya domba dan sebagainya diambil sama tetangganya, itu perumpamaan yang begitu tepat yang menyentuh hati Daud, menegur Daud akan dosa-dosanya. Pakai perumpamaan, itu cerita fiksi kan. Atau ketika Yehezkiel pasal 17 menggunakan perumpamaan tertentu mengenai Raja Zedekia yang tidak setia. Ini perumpamaan yang lebih jarang kita baca. Yehezkiel 17 tuh di situ Yehezkiel menggunakan perumpamaan mengenai burung Raja Wali. Pakai analoginya burung Raja Wali. Bicara mengenai ketidaksediaan Raja Yehuda, Raja Zedekia. Ada perspektif teologisnya pada akhirnya, karena sebuah cerita itu disampaikan dari satu perspektif. Penulis mau menyampaikan apa yang penting, apa yang mau ditekankan. Misalnya Raja Omri di dalam Alkitab cuma disebut 7 ayat. Ini raja yang lalim, raja yang melawan Tuhan. Ya, tidak penting hidupnya, hanya 7 ayat. Sedangkan kalau melihat catatan luar, catatan dunia kuno di luar Alkitab, itu Raja Omri itu terkenal. Bangsa Asyur mengenal Israel itu sebagai the land of Omri, begitu lebih terkenal. Tapi bagi penulis Alkitab, Nabi nggak penting, karena ini raja yang tidak takut akan Tuhan. Sedangkan Ahab diceritakan lebih banyak 7 pasal daripada Omri, sama-sama raja yang jahat sih. Tapi Ahab diceritakan lebih banyak karena uh, Tuhan mau menekankan tertentu, ya menyampaikan lewat Nabi yang menulis ini mau menekankan tertentu pada Israel. Karena Ahab di situ ceritakan panjang detail, ada peperangan dengan Elia ya dan sebagainya, mau menunjukkan kuasa Tuhan ya di tengah-tengah kehidupan Israel yang menyembah berhala itu. Jadi penulis Alkitab seperti seorang artis yang menggambarkan, menafsirkan hal penting pada masa lalu, ya dan di atas semuanya itu pesannya adalah kedaulatan Allah di dalam peristiwa sejarah Israel, menunjukkan rencana Tuhan, peran Tuhan, intervensi Tuhan, ambil tindakan dalam segala peristiwa sejarah Israel untuk memimpin Israel. Walaupun lewat jatuh bangun, ada lewat hukuman, ada berkat juga, ada janji, ada penggenapan, itu semuanya menunjukkan Tuhan itu setia di tengah ketidaksetiaan umatnya. Ya, bahkan ini saya lewatin deh ya, nggak ada waktu ya. Tapi ini nanti bagus bisa membaca ya. Jadi Alkitab itu karena tulisan manusia, penulis bisa menggunakan berbagai sumber lain di luar Alkitab ya, sesuatu yang lumrah. Ya, penulis Tawarik mengambil banyak tulisan yang lain selain kitab raja-raja misalnya. Surat Yudas mengutip kitab di luar kanon Alkitab. Bahkan ada perkataan iblis, ada perkataan yang tidak ortodoks seperti istri Ayub yang menyuruh Ayub mengutuki teman-teman, mengutuki Tuhannya, ada perkataan orang tidak percaya. Itu semua dipakai untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan ketika tadi bilang orang bebal jangan dijawab menurut kebodohannya atau dijawab juga menurut kebodohannya, itu Amsal 26 ayat 4 dan 5 berdekatan, kita kadang bingung, ini Alkitab kok kontradiksinya kentara banget ya ayat yang berdekatan begitu. Dan kita perlu melihat konteks literernya, ini gaya bahasanya apa? Amsal. Amsal itu gaya bahasanya lebih banyak bersifat puisi atau Amsal lebih banyak bersifat pengamatan sehari-hari. Dan itu kutipan-kutipan kumpulan tulisan yang dikompilasi jadi satu. Kadang-kadang memang nggak ada alurnya, kadang-kadang bisa ada temanya yang sama. Jadi menurut saya ketika ditaruh bersama ini memang ada maksudnya, sesuai dengan konteks. Kadang-kadang orang bebal perlu dijawab menurut kebodohannya supaya jangan dia menganggap diri bijak. Tapi ada kalanya jangan ikutin kebodohannya orang bebal, maksudnya begitu. Supaya kita jangan menjadi bodoh seperti dia. Jadi itu lebih kepada fenomena sehari-hari, melihat situasi, menghadapi orang yang keras kepala itu seperti apa. Ketika ada angka-angka yang berbeda, itu Alkitab memang bukan buku ilmiah, bukan catatan matematika, bukan hitungan akuntansi gitu kan, bukan catatan keuangan yang harus tepat angkanya. Kadang-kadang ada perkiraan, ada pembulatan, itu nggak masalah. 24.000, 23.000 mau menunjukkan ya banyak ya, 20-an ribu orang Israel yang mati di padang gurun kena tulah dihukum Tuhan. Dan yang penting ada konteks historis Bapak Ibu. Ketika ada ayat yang tadi bilang aku akan memagari kota ini untuk mengamankannya, tapi di sisi lain Tuhan juga bilang aku akan membuat kota ini menjadi reruntuhan, menjadi celaan, itu karena dua konteks yang memang berbeda secara sejarah.
Ketika Yesaya 37 bicara janji Tuhan untuk menyelamatkan Israel, melindunginya dari musuh-musuhnya. Tapi Yeskiel 5 bicara Tuhan sedang menyampaikan penghukuman kepada Yehuda, ya, yang begitu bebal, yang menyembah berhala, yang memberontak melawan Tuhan. Tuhan akan mengatakan Yerusalem akan menjadi reruntuhan, diserang oleh Raja Babel, ya, mereka akan dibuang dan sebagainya. Itu dua peristiwa sejarah yang berbeda, bukan kontradiksi. Abiatar atau Ahimelek, ini imam besar pada zaman Daud. Waktu Yesus mengutip itu, Yesus mengatakan imam besarnya Abiatar. Tapi waktu cerita di 1 Samuel 21, Ahimelek yang jadi imam besar. Ya. Lalu kita bilang ini Alkitab kontradiksi, satu bilang A, satu bilang bukan A gitu kan ya. Bapak Ibu, ini bukan kontradiksi. Ya, jadi ini kita perlu menafsir dua teks ini dari konteks historisnya. Bapak Ibu, waktu peristiwa 1 Samuel 21 itu memang waktu Daud datang, ya, meminta roti, Ahimelek memberikannya, bahkan memberikan pedang Goliat yang dipakai Daud untuk memancung kepala Goliat. Lalu setelah itu Daud melarikan diri. Gak lama kemudian ketahuan kan memang di situ ada mata-mata. Saul datang membunuh semua imam di Nob itu, semua imam di tempat kudus itu, dan mereka mati. Gak lama kemudian Abiatar, anaknya Ahimelek, itu sembunyi dan melarikan diri menjadi pengikut Daud, menjadi imamnya Daud. Sehingga orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus taunya imamnya Daud itu adalah Abiatar. Ya, penasehat rohaninya Daud itu adalah Abiatar, bukan Ahimelek. Dan peristiwa historisnya juga sangat dekat, nggak jauh lama kemudian Ahimelek memang mati dan anaknya otomatis menjadi imam besar, menjadi imam besar Daud. Jadi itu bicara pemahaman orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Imam besar Daud adalah Abiatar. Jadi kesimpulannya Alkitab bisa dipercaya. Ya, Allah berfirman dengan cara yang bisa dipercaya dengan mengizinkan penggunaan bahasa sehari-hari, ada perspektif saksi mata dari sudut pandang tertentu, ada konteks historis budayanya, gaya bahasanya pada zaman itu waktu ditulis seperti apa, dan ada mengizinkan perbedaan-perbedaan penafsiran juga, ya, perbedaan penafsiran yang tidak kontradiksi tentu saja, yang bisa kita lihat saling memperkaya, dan itu juga bukan akurasi menurut kacamata modern. Alkitab bukan buku buku hitungan keuangan akuntansi yang harus akurat angka-angkanya, ya, bisa pakai bahasa pembulatan tadi, ada seleksi, parafrase, kutipan bebas, bukan kutipan seperti paper akademisnya dosen dan mahasiswa, ya. Maka ini yang kita lihat Alkitab ditulis dengan cara yang seperti itu, karena itu ada tulisan manusia yang ditulis pada zaman tertentu dengan bahasa bahasa manusia sehari-hari, bahasa fenomena. Ya, Bapak Ibu, saya sampai di sini dulu. Apakah ada tanggapan dari Bapak Ibu? Saya persilakan. Ya, Sia Musa. Ini ada dua penanya, Musa, di chat. Yang Ya, pertama itu adalah eh, bagaimana pengkanonan Alkitab berhubungan dengan konsep inspirasi dan wahyu ilahi. kanonisasi Alkitab berhubungan dengan inspirasi dan Wahyu ilahi. wahyu ilahi. Itu ada di chat ya, Pak ya? Oke. Iya, ada. Iya, Bapak Ibu, tentu saja itu sangat berhubungan. Kanonisasi itu artinya kan bagaimana orang percaya, terutama gereja mula-mula, mengenali bahwa kitab-kitab ini adalah kitab suci loh, yang ini bukan. Ya, kesannya memang ada proses memilih manusia yang menentukan kitab suci atau bukan. Itu tidak tepat. Kanonisasi lebih kepada eh, jemaat mula-mula mengenali ini berotoritas ilahi. Yang tadi berdasarkan kesaksian internal Alkitab, Alkitab autopistis tadi membuktikan dirinya sendiri, sehingga para rasul ya atau jemaat mula-mula bisa mengenali ini kitab suci berdasarkan tadi mereka mengenali ada inspirasi Allah di sini, ada wahyu Allah di sini begitu. Dengan satu hikmat yang dari Roh Kudus, ya, mereka mengenali autopistis itu bahwa ini adalah firman Allah. Misalnya ini ditulis oleh orang-orang yang menerima wahyu itu. Kalau para rasul adalah mendengar langsung pengajaran Yesus, atau
orang-orang yang dekat dengan Rasul. Lalu di sini juga dilihat ada ajaran yang sesuai ya dengan ajaran tradisi Tuhan Yesus dan sebagainya. Kira-kira begitu, Pak. Tentu ada hubungannya kanonisasi dengan inspirasi dan pewahyuan. Oke, baik. Ini ada dua pertanyaan. Mungkin ini yang terakhir kali ya. Kita akan close di dua pertanyaan ini karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9. Yang pertama itu bagaimana penjelasan tentang umur Raja Ahasia yang dicatat di 2 Tawarik pasal 22 ayat 2. Di situ disebut berumur 42 tahun. Tetapi di 2 Raja 8 ayat 26 itu ditulis ia berumur 22 tahun. Iya, ini masalah angka yang tadi ya. Saya menunjukkan masalah angka-angka. Tawarik sama raja-raja kadang angka-angkanya bisa berbeda. 2 Tawarik 22 ayat 2 ya. Saya coba lihat ya. Berumur 42. 2. Iya. Eh, memang kadang-kadang bahasa Inggris pun sebenarnya sama-sama 22 sih. Jadi dalam bahasa Inggris ada yang mencatat di 2 Tawarik itu 22, tapi mungkin ada yang mencatat 42. Begitu. Jadi em, saya melihatnya ya memang dia ada perbedaan. Saya harus cari tahu lagi ya kenapa perbedaan ini. Kadang-kadang mungkin dalam penyalinan ya dalam bahasa Ibrani ada satu titik, satu huruf yang berbeda antara mungkin 22 dengan 42, ada satu yang bisa hilang begitu ya. Kadang-kadang bisa terjadi semacam kesalahan penyalinan itu, tetapi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Bukan berarti kesalahan itu mengakibatkan kesalahan yang fatal, kesalahan doktrin, kesalahan teologi. Kesalahan-kesalahan kecil itu biasanya terjadi pada angka-angka yang seperti ini, bukan sesuatu yang fatal begitu ya. Dan saya harus cari tahu lebih lanjut. Saya lagi mencari tahu ini. Eh, Cuma tentu akan makan waktu ya, karena waktu kita sudah Ya. ini sudah dekat. Tetapi saya sih menduganya mungkin ada kesalahan penyalinan oleh para juru salin, ya karena Alkitab itu juga disalin karena dianggap kitab suci, sehingga ada beberapa manuskrip yang mengatakan ini 42, mungkin ada yang 22 gitu. Tapi saya perlu menyelidiki lebih lanjut. Ya, baik. Mungkin nanti pertanyaan Ibu Elvina bisa dijawab secara tertulis nanti Musa ya, setelah Musa mendapatkan Iya, informasinya. iya bisa. Nah, yang terakhir, Musa, ini pertanyaan adalah, dalam konteksnya apakah ada paralel antara ketujuh hari kisah penciptaan di Kitab Kejadian dengan pembangunan bait berhala dalam budaya Timur dekat kuno? Iya, ini menurut saya memang kisah penciptaan di dalam Alkitab kadang-kadang ada orang melihat kok mirip dengan kisah penciptaan kuno begitu. Ya, memang ada kemiripannya, tetapi lebih banyak perbedaannya. Kalau kisah penciptaan dunia kuno itu sebetulnya menciptakan ketika dewa-dewa menciptakan alam semesta itu perang dulu. Yang ada dewa-dewa itu perang, berkelahi, memperebutkan kekuasaan, saling membunuh, dan dewa yang menang biasanya mengambil organ-organ tubuh dari dewa yang kalah dan menjadikan itu langit, bumi, matahari, bulan, bintang, daratan, dan sebagainya, dan manusia diciptakan sebagai budak. Nah, yang saya tahu kisah penciptaan kuno itu seperti itu. Ya, jadi bukan pembangunan bait berhala dalam timur dekat kuno, ya bukan seperti itu. Malah lebih tepat, sebetulnya kisah penciptaan Alkitab Allah sedang membangun bait suci. Jadi ini bukan kisah penciptaan budaya timur dekat kuno, tapi kisah penciptaan Alkitab. Ada yang menafsir memang Allah sedang membangun bait suci. Bait suci yang pertama adalah Taman Eden. Ruang Maha Kudusnya adalah pohon kehidupan. Begitu. Ya di situ ruang Maha Kudusnya. Di luarnya adalah ruang lebih kudus. Di luar Taman Eden adalah ruang yang pelataran misalnya. Jadi memang model bait suci itu sudah ada di dalam Taman Eden. Ya, karena Allah sedang membangun bait suci kosmik. Alam semesta ini, dunia ini, ya tempat di mana Allah mau hadir dengan Taman Eden adalah senternya seperti ruang kudus dan ada ruang maha kudusnya lagi yaitu pohon kehidupan misalnya. Jadi ada yang menafsir malah itu kisah Alkitab.
mau menunjukkan bait suci yang pertama, bait suci alam semesta. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, eh, terima kasih Musa. Eh, ini ada satu pertanyaan, tapi ini closing ya, terakhir ya, terakhir ya. Ya, tidak ada lagi pertanyaan. Kalaupun nanti ada pertanyaan, bisa dicatat, mungkin dikirim melalui WA masing-masing perwakilan ya, yang nanti kita akan berikan ke Pak David. Ini pertanyaannya adalah, untuk percaya kalau Alkitab itu firman Tuhan itu harus percaya Tuhan dulu atau percaya Alkitab dulu baru bisa percaya Tuhan? Iya, em, memang ini sebuah proses ya. Menurut saya, tadi kan saya bilang orang nggak bisa menerima Alkitab ini firman Tuhan kalau Roh Kudus nggak berbicara dulu pada orang itu. Ya, sedangkan kadang-kadang kita bisa percaya Tuhan dulu, kita bisa percaya Tuhan karena Alkitab yang bicara juga sama kita, begitu kan. Ya, jadi ada proses tuh di situ ya, seperti ada satu lingkaran. Ya, kadang-kadang kayak bicara tadi pertanyaannya telur dulu apa ayam dulu begitu kan. Nah, menurut saya yang pasti karya Roh Kudus dulu, itu yang benernya ya. Karya Roh Kudus dulu. Ya, tentu ada awalnya. Karya Roh Kudus yang berbicara kepada kita, ya bisa berbicara kepada kita lewat firman Tuhan ini yang awal mulai kita nggak anggap firman Tuhan, tapi berbicara seperti menegur kita, lalu kita bertobat. Oke, kita bertobat, sadar akan dosa-dosa kita, kita jadi melihat ini kebenaran nih. Karena ini mengubah saya, ini menegur saya, misalnya begitu. Jadi saya pikir ya Roh Kudus duluan tentu saja yang bekerja dan itu yang meyakinkan kita akan dosa kita, kita bertobat, lalu kita bisa menerima Alkitab ini sebagai firman Tuhan. Kira-kira begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi buat Pak David Alinuddin yang malam hari ini sudah menyampaikan pemaparan dengan begitu baik. Dan mungkin Pak di dalam akhir ini bisa menyampaikan untuk closing statement Pak untuk kami semua. Iya, closing statementnya saya mungkin pakai kutipan dari saya ambil kutipan dari Martin Luther ya, biar saya cepetin aja. Nah, di sini ada satu kutipan dari Martin Luther ya, Alkitab itu adalah seperti tempat ya, ranjang bayi ya atau tempat tidur di dalamnya Kristus terbaring. Maksud saya gini, ketika kita membaca Alkitab, pada akhirnya yang penting apa kita berjumpa dengan Kristus. Karena waktu kita membaca Injil Yohanes, Yesus menegur orang-orang Farisi ahli Taurat yang begitu rajin tahu isi Alkitab, tapi mereka tidak berjumpa dengan Kristus karena mereka nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi pada akhirnya kalau kita membaca Alkitab, kita harus berjumpa dengan Kristus karena Kristuslah yang menjadi pusat pemberitaan seluruh isi Alkitab ini. Ya, yang lebih utama adalah Kristus. Ya, jadi itu saling melengkapi. Firman yang tertulis menyatakan firman yang menjadi manusia itu. Biarlah itu yang menolong kita terus rindu membaca Alkitab supaya kita makin mengenal Kristus, makin hidup serupa dengan Kristus, ya makin mengasihi Dia dan melayani Dia. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih banyak David Alinuddin untuk pelayanannya pada malam hari ini. Baik, selanjutnya waktunya saya silakan kepada Muse Andi untuk Andi Huang untuk bisa menyampaikan. Iya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Saya mewakili keluarga besar GKI Klasis Periangan mengucapkan terima kasih kepada Mus David Alinuddin ya yang boleh membina kita pada malam hari ini.